Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari infeksi COVID-19. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi lembaga sosial. Sebelum masuk ke materi, Bapak telah mengirim absen melalui WA Group. Silakan Ananda isi terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran. Nanti akan Bapak cek kehadiran Anda sekalian. Dan bagi Ananda yang telah bergabung, silakan ketik hadir. Nanti akan Bapak cek setelah selesai pembelajaran sebagai nilai tambah keaktifan Ananda sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah Ananda sekalian telah membaca materi tentang lembaga sosial? Jika tidak, Bapak akan menjelaskan tentang materi lembaga sosial. Yang pertama yaitu ada pengertian lembaga sosial. Di mana materi pengertian lembaga sosial ini merupakan seperangkat norma, aturan, tata cara yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Seperangkat norma yang dimaksud ini dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dipertahankan atau diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Norma tersebut pada dasarnya disusun saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Lembaga sosial yang ada di sekitar kita atau lingkungan Ananda bersifat untuk mengatur kehidupan sehari-hari dengan cara berperilaku serta beraktivitas. Selanjutnya itu ya ada fungsi lembaga sosial. Fungsi yang pertama yaitu menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat, di mana seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya di pengertian untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu menjadi pedoman individu dalam bersikap. Yang ketiga, menjaga integrasi dan ikatan sosial dengan masyarakat. Yang keempat, ada sebagai alat sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Yang kelima, sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, kehidupan sosial dan bermasyarakat. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari lembaga sosial. Sebelum Bapak masuk ke penjelasan ciri-ciri dari pengertian dan fungsi tadi, apakah ada Ananda sekalian yang ingin bertanya atau ada yang belum paham tentang pengertian dan fungsi lembaga sosial? Jika tidak, Bapak akan melanjutkan penjelasan mengenai ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama yaitu lembaga sosial merupakan suatu organisasi yang terstruktur dan relatif kekal. Terstruktur dan relatif kekal. Yang kedua yaitu norma-norma yang terdapat pada lembaga sosial dapat diakui oleh masyarakat. Jadi norma-norma yang dibentuk atau dibuat oleh lembaga sosial itu dapat diakui oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga sosial memiliki sanksi yang mengikat, di mana sanksi tersebut bertujuan untuk mengatur individu agar tidak melakukan tindakan yang melewati batas. Selanjutnya itu lembaga sosial memiliki tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya contohnya lembaga pendidikan,
bertujuan untuk mencerdaskan generasi anak bangsa Indonesia. Yang kelima, terdapat alat-alat atau simbol-simbol dalam lembaga sosial tersebut, seperti lokasi, logo lembaga tersebut, perlengkapan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan jenis-jenis dari lembaga sosial. Itu jenis-jenis. Yang pertama ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini merupakan lembaga dasar atau lembaga terkecil yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya dipimpin oleh ayah, ibu, atau lainnya, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan pertama bagi anak-anaknya atau memberikan aturan-aturan bagi anaknya untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari agar tidak melenceng dari aturan-aturan yang telah dibikin oleh masyarakat kita. Selanjutnya yaitu ada lembaga agama. Lembaga agama ini bertujuan juga untuk memperkuat iman kita kepada Allah, juga menyebarkan agama, juga menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak bangsa kita, agar generasi selanjutnya mengerti itu tentang agama atau keimanan yang kita percayai. Selanjutnya itu ada lembaga pendidikan. Di mana lembaga pendidikan ini bertujuan untuk memberi pendidikan atau memberi ilmu kepada anak-anak generasi bangsa atau ananda sekalian, agar ananda ini dapat bersaing atau bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya masing-masing. Yang kelima, yang keempat ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi juga bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf ekonomi kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu ada lembaga hukum. Lembaga hukum ini bertujuan untuk menciptakan aturan-aturan, norma, dan untuk mengawasi masyarakat sekalian. Selanjutnya itu ada lembaga politik. Yang bertujuan untuk merealisasikan kekuasaan atau merealisasikan tentang politik-politik yang ada di Indonesia, memberitahu generasi-generasi selanjutnya dan melihat sejauh mana politik kita berlangsung. Selanjutnya itu materi tentang tipe-tipe lembaga sosial. Sebelum Bapak masuk kepada tipe-tipe lembaga sosial, apakah Anda ada yang ingin bertanya terkait materi yang telah Bapak jelaskan tadi, yaitu dari pengertian, fungsi, ciri-ciri dari lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial? Jika tidak, Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe. Yang pertama yaitu berdasarkan sudut perkembangannya.
dari berdasarkan sudut perkembangannya ini, lembaga sosial terbagi menjadi dua, yaitu lembaga sosial yang dapat atau yang tumbuh dari adat istiadat, contohnya perkawinan, lembaga agama, dan hal-hal lainnya. Yang kedua yaitu lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Contohnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Selanjutnya itu berdasarkan dari sudut penerimaan nilai-nilai yang diterima masyarakat. Ada yang pertama, basic institution. Di mana basic institution ini merupakan lembaga sosial yang sangat penting dan memelihara dan mempertahankan tata tertib yang ada di dalam masyarakat. Contohnya lembaga keluarga, sekolah, dan negara. Yang kedua yaitu ada subsidiary institution. Yaitu lembaga sosial yang dianggap kurang penting, misalnya lembaga rekreasi dan lembaga-lembaga yang dirasa bukan sebagai pemenuhan kebutuhan primer. Selanjutnya itu berdasarkan sudut penerimaannya. Di mana berdasarkan sudut penerimaan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya yaitu lembaga pendidikan, sekolah, perusahaan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada lembaga yang kurang diterima atau ditolak masyarakat. Contohnya gerombolan penjahat, bar, diskotik, tempat-tempat hiburan, dan hal-hal lainnya yang bersifat negatif bagi masyarakat. Selanjutnya berdasarkan faktor penyebarannya. Juga terbagi menjadi dua, yaitu ada lembaga yang dikenal masyarakat seluruh dunia, contohnya PMI. Yang kedua yaitu ada lembaga yang dianut sebagian masyarakat tertentu, contohnya lembaga agama Hindu, lembaga agama Buddha, dan hal-hal yang bersifat ada di daerah tersebut tetapi tidak ada di daerah lain. Selanjutnya itu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada operative institution, yaitu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. Contohnya itu lembaga industri, di mana bertujuan untuk mendongkrak kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang kedua yaitu regulative institution, di mana lembaga ini bertujuan untuk mengawasi adat atau
tata kelakuan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Contohnya yaitu lembaga hukum, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lainnya. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini. Apakah Anda sekalian dapat memahami penjelasan dari Bapak? Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan efektif dan dapat Anda pahami semuanya. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan penugasan kepada Ananda sekalian, yaitu Ananda sekalian mencari masing-masing foto lembaga sosial yang ada di lingkungan Ananda sekalian. Kemudian Anda deskripsikan termasuk tipe-tipe lembaga manakah dia dan termasuk ciri-ciri lembaga manakah dia. Nanti Bapak akan kumpulkan minggu depan, dan Bapak harap Ananda sekalian mengerjakannya dengan serius dan dengan baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan sedikit materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada pengertian lembaga sosial, ada fungsi lembaga sosial, ada ciri-ciri lembaga sosial, dan ada jenis-jenis lembaga sosial, dan ada tipe-tipe lembaga sosial. Sekian materi dari Bapak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.